Kali ini kita akan membahas sebuah ide yang sangat kuat. Sebuah ide yang mungkin akan menjadi penemuan terakhir yang pernah dibuat oleh umat manusia. Superintelligence. Coba bayangin deh, ada satu teknologi yang bisa menyembuhkan semua penyakit, mengakhiri kemiskinan, tapi di saat yang bersamaan punya potensi buat memusnahkan kita semua. Nah, itulah janji sekaligus bahaya dari superintelligence, dan kita akan bedah semuanya sekarang. Oke, jadi apa sih sebenarnya superintelligence itu? Mari kita mulai dari definisinya, karena dari sini aja kita udah bisa lihat betapa besarnya skala konsep ini. Ini bukan cuma soal komputer yang bisa ngitung lebih cepat ya. Kita ngomongin sebuah entitas yang kecerdasannya itu melampaui gabungan Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan semua pemikir terhebat dalam sejarah di semua bidang secara bersamaan. Mulai dari kreativitas ilmiah, strategi, sampai kepekaan sosial yang super dalam. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Ternyata jalan menuju superintelligence ini punya beberapa tahapan yang cukup jelas, dan ya, kita mungkin sudah ada di jalur itu. Sekarang ini nih, kita itu dikelilingi sama yang namanya AI sempit atau ANI, AI yang jago banget di satu hal kayak AlphaGo. Langkah berikutnya adalah AI umum atau AGI yang levelnya setara manusia dalam banyak hal. Tapi, lompatan yang paling bikin deg-degan itu adalah ke ASI. Banyak ahli percaya, begitu kita berhasil menciptakan AGI, dia bisa mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan eksponensial. Dan dalam sekejap mata, dia bakal jauh melampaui kita semua. Nah, ide inilah yang dikenal sebagai ledakan kecerdasan. Ini bukan cuma soal kita kasih dia komputer yang lebih canggih loh. Ini adalah skenario di mana AGI jadi cukup pintar untuk mendesain versi dirinya yang lebih pintar. Yang kemudian mendesain versi yang lebih pintar lagi dalam sebuah siklus perbaikan diri yang melesat tanpa henti. Dan tren ini bukan cuma teori, tapi didukung oleh data. Sejak tahun 2010, jumlah daya komputasi yang dipakai buat melatih sistem AI paling canggih itu tumbuh 4-5 kali lipat setiap tahun. Pertumbuhan gila-gilaan inilah yang bikin beberapa orang percaya kalau kita sekarang ini ada di ambang terobosan besar yang bisa memicu ledakan kecerdasan tadi. Dengan kekuatan sebesar ini, apa yang bisa kita capai kalau semuanya berjalan dengan benar? Skenario terbaiknya, ya, itu adalah masa depan utopia. Sebuah era kelimpahan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Coba bayangin, sebuah dunia tanpa penyakit kayak kanker atau Alzheimer. Dunia di mana kita punya energi bersih yang gak ada habisnya, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan selamanya. Superintelligence yang tujuannya selaras dengan kita, itu berpotensi memecahkan semua masalah terbesar yang menghantui umat manusia selama ribuan tahun. Tapi, nah ini dia tapinya, ada sisi lain dari pedang ini. Sebuah risiko yang sangat besar, yang dikenal sebagai masalah penyelarasan. Dan jujur aja, inilah yang bikin para pencipta teknologi AI ini sendiri jadi nggak bisa tidur nyenyak. Inti masalahnya tuh gini, tingkat kecerdasan dan tujuan itu adalah dua hal yang benar-benar terpisah. Sebuah AI bisa punya kecerdasan setingkat dewa, tapi tujuannya bisa jadi sesuatu yang sepele banget atau bahkan berbahaya buat kita. Menjadi super pintar itu sama sekali nggak menjamin AI itu bakal punya nilai-nilai kemanusiaan seperti welas asih atau kebijaksanaan. Ini mengarah ke ide yang namanya konvergensi instrumental. Gampangnya gini, apapun tujuan akhir sebuah AI, kemungkinan besar dia akan punya subtujuan yang sama. Apa itu? Melindungi dirinya sendiri biar nggak dimatikan dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Kenapa? Ya karena dua hal itu membantunya mencapai tujuan utamanya dengan lebih efektif. Dan disinilah letak bahaya yang mengerikan. Dan ini dia poin kuncinya yang bikin merinding. Superintelligence ini nggak jahat. Dia nggak benci kita sama sekali. Dia cuma menjalankan programnya, bikin klip kertas sebanyak-banyaknya dengan efisiensi yang super logis dan tanpa ampun. Bagi AI itu kita, dengan tubuh karbon kita ini, ya cuma sumber daya atom yang bisa dioptimalkan untuk tujuannya. Memahami taruhan yang segila ini antara surga di bumi atau kepunahan telah memecah dunia teknologi jadi dua kubu yang saling bertentangan. Ada yang mau tancap gas dan ada yang mau injak rem dalam-dalam. Kalau risikonya separah ini, gak heran kalau semakin banyak pakar terkemuka, termasuk para pionir AI itu sendiri, yang teriak minta jeda. Mereka bilang kita ini kayak lagi balapan membangun sesuatu yang kita sendiri nggak paham cara mengendalikannya, dan kita perlu berhenti sebentar sebelum semuanya terlambat. Dan ini bukan cuma ketakutan kosong loh. Dalam sebuah survei para peneliti AI, probabilitas median yang mereka kasih untuk kepunahan manusia gara-gara AI itu 5%. Coba dibayangin, kalau ada yang bilang,
Pesawat yang mau Anda naiki ini punya kemungkinan 1:20 buat jatuh. Anda masih mau naik? Nah, kira-kira tingkat resiko itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Inilah inti debat paling panas saat ini. Di satu sisi, ada kubu akselerasionis yang percaya cara teraman adalah justru dengan maju secepat mungkin. Di sisi lain, ada yang bilang kalau ngebut tanpa jaminan keamanan itu tindakan bunuh diri. Ini adalah perdebatan dengan taruhan paling tinggi, di mana masa depan umat manusia jadi gantinya. Jawabannya mungkin bergantung pada satu hal. Apakah kita mampu menyelaraskan sebuah pikiran yang jauh lebih besar dari kita dengan satu hal yang seharusnya jadi prioritas utama, yaitu kelangsungan hidup kita sendiri?